Percuma yasinan dan tahlilan, pahalanya tak akan sampai kepada orang yang telah mati. Enak betul tatkala dia masih hidup, ahli maksiat, jarang beribadah, tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi setelah mati dikirimi hadiah pahala bacaan yasin dan tahlil, maka pahalanya tidak akan sampai kepada orang yang mati, kata mereka. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tawa Mu'alim akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tawa Mu'alim kembali lagi akan menjawab tentang pernyataan sebagian orang yang mengatakan percuma kirim hadiah pahala bacaan yasin dan tahlil kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pernyataan yang sangat aneh bin ajaib. Jadi aneh bin ajaib ini. Mengapa? Karena zaman modern secanggih ini kok masih ada orang Islam yang tidak percaya sampainya kirim hadiah pahala kepada orang mati. Ini aneh, aneh luar biasa. Jika tidak percayanya itu pada zaman dahulu nih, zaman dahulu yang masih belum ada radio, belum ada televisi, belum ada handphone, ya belum ada HP, belum ada internet, maka itu sangat wajar kalau tidak percaya. Karena apa? Karena dalil-dalilnya masih seputar dalil-dalil nakliyah saja. Jadi dalil-dalilnya itu masih seputar dalil-dalil nakli yang diambil dari Al-Quran maupun hadis. Itu kalau orang zaman dahulu. Namun pada zaman modern secanggih ini, sudah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya dalil-dalil akliyah. Dalil-dalil akliyah itu artinya dalil yang bersifat akal, rasional. Seperti adanya HP yang merupakan benda mati. HP kita benda mati atau benda hidup? Benda mati. Kalau ada baterainya di charger kan baru dihidupkan bisa. Tapi kan sekedar ya hidupnya seperti itu, bukan seperti manusia kan. Tetapi HP itu bisa mengirim tulisan, suara, gambar dan video kemana-mana. Coba renungkan. Ini adalah bukti dari dalil-dalil akliyah yang akal rasional. HP yang bisa mengirim pesan berupa tulisan atau suara atau gambar atau video minimal memiliki dua syarat, yaitu yang pertama harus punya pulsa, ya kan, harus punya pulsa nih. Walaupun punya HP, tapi kalau nggak punya pulsa bagaimana? Kalau yang kemarin kan nelpon begitu aja kan, HP jadul. Telepon itu harus punya pulsa. Atau kalau sekarang nih misalnya mau WA atau mau Facebookan, Twitteran, apalagi buka YouTube misalnya, harus punya kuota internet. Ini syarat pertama ya kan, harus punya pulsa atau punya kuota internet. Ini syarat pertama. Dan syarat kedua harus ada signal. Walaupun punya pulsa, punya paket data, kuota internet, tapi kalau nggak ada sinyal ya sulit mengirim suara, ngirim pesan nggak sampai-sampai, apalagi sampai ngirim video, wah nggak sampai-sampai, itu muter-muter nggak nyampe. Nah, begitu pula kirim hadiah pahala. Kirim hadiah pahala
Entah itu pahala sedekah, pahala bacaan Yasin tahlil, bacaan kalimat-kalimat thayyibah kepada orang yang mati, orang yang telah meninggal dunia, juga memiliki dua syarat minimal. Ya, perhatikan nih, dua syarat minimal harus sampai nih. Kalau memenuhi dua syarat minimal ini, maka kirim hadiah pahalanya sampai. Kalau memenuhi dua syarat minimal. Yang pertama syaratnya, yang mengirim hadiah pahala dan yang dikirimi, yang mengirimi dan yang dikirimi adalah sesama orang Islam. Karena sesama orang Islam itu bersaudara. Kalau seandainya yang mengirimi misalnya non muslim, yang dikirimi muslim, orang Islam, nggak bisa tuh. Karena dua-duanya harus sesama muslim. Ya, walaupun bukan anak kandung, bukan. Walaupun bukan anak kandung, kalau sesama muslim itu saudara. Di Islam itu diikat persaudaraan oleh akidah Islamiyah, dua kalimat syahadat. Jadi syaratnya yang mengirimi dan yang dikirimi sesama Islam. Kalau misalnya nih ada orang tua meninggal dunia, dia non muslim, punya anak menjadi ustadz, ya menjadi ustadz alim. Kemudian anaknya ingin kirim hadiah pahala bacaan kepada orang tuanya, ya nggak bisa, nggak sampai. Mengapa? Walaupun kedua orang tuanya sendiri, tetapi non muslim, bukan apa-apanya berarti. Begitulah. Jadi syaratnya ini yang mengirimi maupun yang dikirimi adalah sesama orang Islam. Jadi yasinan tahlilan itu sesama orang Islam. Sampai. Jangan sampai meniru Ustadz Wahabi mengatakan kalau kirim hadiah pahala bacaan kepada orang mati, alamatnya kemana? Kemudian yang ngirimkan lewat apa? JNE, Tiki. Waduh, Masya Allah, ini kan pemikiran yang sangat dangkal. Coba kalau kita renungkan, kita ngirim pesan suara, tulisan, gambar, video melalui HP. Apakah melalui Tiki? Apakah melalui JNE? Melalui pos? Enggak kan? Cobalah berpikir yang rasional. Kan Allah Azza wa Jalla sudah menunjukkan dalil-dalil yang akliyah. Kok masih nggak percaya? Kemudian syarat yang kedua nih, harus ada niat. Jadi yang ngirim harus ada niat atau pernyataan khusus bahwa pahalanya tersebut dihadiahkan kepada orang yang mati, yang dituju atau yang dimaksud. Insya Allah sampai dimanapun nih, walaupun berbeda negara, walaupun berbeda alam, itu sampai. Orang-orang yang mengatakan bahwa kirim hadiah pahala kepada orang mati itu tidak sampai, mereka ini aneh bin ajaib, masih berpegangan dengan satu dalil yang salah faham, salah memahami dalil, yaitu dalil hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Mereka berdalil begitu. Apabila manusia itu mati atau ibnu Adam, anak manusia, anak Adam ini mati, inqata'a anhu amaluhu, maka terputus darinya amalnya. Illa min thalathatin, kecuali dari tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyatin, kecuali dari shadaqah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diberikan manfaat kepadanya. Awalatin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Dalil ini tidak menafikan bahwa sesama muslim yang kirim hadiah pahala bacaan, ini kan ada niat dan maksud tujuan khusus kirim hadiah pahala bacaan. Adapun kalau hadis ini itu tanpa ada niat, ada maksud khusus. Jadi ini otomatis gitu loh. Kalau hadis ini itu otomatis, walaupun tidak ada niat untuk dikirimkan, itu otomatis terkirim kepada orang yang mati. Jadi beginilah cara memahami dalil akli dan nakli. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.